Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, ya, dan juga di luar Indonesia, di Sabah, di Malaysia, di Singapura, dari tempat yang jauh yang menyaksikan video-video saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku sekalian dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa memimpin hidup saudara. Izinkan Roh Kudus memimpin hidup saudara, karena zaman sekarang adalah zaman Roh Kudus. Zaman perjanjian lama, zaman Bapa. Kemudian waktu Yesus ada dalam dunia, zaman Anak. Kemudian sekarang zaman Roh Kudus yang memimpin kita. Saudaraku, hari-hari ini kita memasuki bulan 12, di mana kita akan memperingati hari kelahiran Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti tahun-tahun sebelumnya, saudaraku, gereja-gereja akan dijaga oleh aparat keamanan. Kenapa? Bukan karena aparat itu hanya ingin meramaikan, saudara, tetapi karena ada ancaman. Ngapain dijaga kalau tidak ada ancaman, saudara? Ancaman dari mana, PSD? Ya tentunya ancaman teror bom. Kalau kita di Indonesia, setiap mendekati Natal atau hari-hari besar agama Kristen, maka aparat kepolisian berbondong-bondong untuk menjaga dan mengamankan gereja-gereja itu. Kenapa? Karena takutnya ada bom meledak. Hari gini, saudara, masih terus ada orang-orang yang suka bermain-main bom. Dikira mainan kali, ya. Dengan iming-iming entah apa, saudara. Tetapi perhatikan, saudara. Orang yang melakukan bunuh diri, jalan tol langsung masuk neraka. Ya. Mau alasannya, pemahamannya apa, tetapi jalan tol masuk neraka. Di depan saya ada lilin, ya. Kemudian ada nyala api di atas lilin. Saya coba taruh tangan saya. Semakin mendekat dengan api, dan ini panas. Ya, ini panas. Sangat panas. Ini api kecil. Apalagi orang yang melakukan bunuh diri, jalan tol neraka kekal. Jadi, mana ada, kalau kita dalam Kristen, mana ada ajaran membunuh orang lain lalu kita masuk surga? Tidak ada. Ini konyol. Tipu daya setan, saudaraku. Jangan sampai ada saudara-saudaraku seiman yang tiba-tiba punya pikiran seperti itu karena mendengarkan mungkin pernyataan-pernyataan ya di luar sana. Jangan, saudaraku. Ya. Kita berharap, memang susah, saudara. Hampir setiap tahun kita dijaga. Kenapa? Karena ada ancaman. Bisa saja meledak bom. Ini adalah fakta. Ini adalah kenyataan, saudaraku. Yang harus dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa kita. Kalau hari-hari besar agama lain, saya nggak lihat, saudara, ada seperti penjagaan ketat yang dilakukan di gereja-gereja. Kenapa? Karena tidak ada ancaman, saudara. Tidak ada ancaman. Bahkan kalau kita lihat, kantor polisi saja dimasuki teroris, saudara. Dimasuki. Ini sesuatu yang miris terjadi di bangsa kita. Bagaimana untuk bisa model-model seperti ini hilang dari negeri Indonesia, saudaraku? Apa yang harus dilakukan? Supaya kita orang Kristen yang ada di Indonesia, ketika Natalan, ketika Paskah, ya kepolisian tidak sibuk lah, ya. Kita juga bisa enak beribadah kepada Tuhan tanpa ada keraguan, tanpa ada was-was. Jadi kita berdoa, saudara, supaya kuasa Tuhan bekerja, intervensi kuasa Tuhan bekerja bagi bangsa kita. Selangkah kita bersyukur, saudara. Kenapa? Karena saya dengar undang-undang penistaan agama telah dihapuskan. Ya, saya belum lihat langsung, tetapi ada isu-isu yang saya dengar. Kalau memang ini sudah dihapuskan, ini selangkah agak maju. Kenapa? Karena undang-undang itu selalu menjerat orang-orang atau kaum minoritas. Ini fakta, saudara. Dari sekian berapa persen penduduk
Kristen yang ada di Indonesia dibandingkan saudara kita dari Muslim. Yang banyak terjerat itu dari mana, saudara? Dari Kristen. Banyak yang dijerat dari Kristen. Dari contohnya Pak Ahok. Dia mengutip surat Al-Maidah, ya, saudaraku, ya. Di penjara, saudara. Dan kita lihat Kainama sekarang. Ya, bahkan saya biasa melihat di dalam masjid membahas Alkitab. Ada nggak yang dijebloskan ke dalam penjara? Nggak ada, saudara. Kainama yang sering memutarbalikkan sama sekali. Memutarbalikkan Alkitab. Tidak seperti pada penafsiran dan tujuannya. Aman-aman saja tuh, saudara. Jadi, undang-undang penistaan ini kalau sudah dihapuskan, kita maju selangkah. Jerat itu sudah tidak ada bagi orang-orang Kristen. Bayangkan, saudara, ketika tempat peserahan di Simon didatangi oleh ormas, ditutup. Mana kita ada orang Kristen mau mendatangi masjid lalu ditutup, saudara, kalau tidak dihajar. Ini adalah fakta. Yang saya harus ngomong bukan artinya saya ada maksud-maksud lain. Tidak, tapi inilah fakta. Saudara bisa men-share ini supaya bangsa kita maju. Jangan ada ledakan-ledakan bom. Agama lain bisa dengan tentram dan sejahtera beribadah tanpa ada intimidasi. Cobalah kita memikirkan bagaimana supaya bom ini tidak ada lagi di negeri Indonesia yang bisa saja menewaskan banyak orang dengan dasar pemahaman bahwa ketika melakukan pembunuhan kepada orang lain maka langsung masuk surga. Itu tipuan setan, saudaraku. Ya. Bila apa yang saya sampaikan ini buat saudara seiman, saudara bisa share untuk menolong orang-orang lain. Siapa tahu ada saudara seiman yang berpikiran tiba-tiba mau jadi teroris, saudara. Jangan, ya. Ini memberikan awasan kepada saudara supaya kita tetap hidup dalam kebenaran Kristus dan melakukan firman Kristus. Tuhan memberkati. Silakan saudara share untuk menolong saudara kita. Amin.